Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali lagi pada materi mengenai pengelasan SMAW atau las brosur manual. Pada pertemuan kedua ini, kita akan mempelajari mengenai kecelakaan kerja dan alat pelindung diri las SMAW. Mari kita simak materi yang akan disampaikan secara cermat. Pekerjaan las brosur manual adalah salah satu jenis pekerjaan yang cukup berpotensi menyebabkan gangguan terhadap kesehatan atau dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Gangguan-gangguan dari keselamatan kerja terjadi karena 3 faktor. Yang pertama adalah kesalahan operator itu sendiri. Yang kedua adalah mesin dan alat-alat las yang kurang siap untuk bekerja dan lingkungan kerja. Oleh karena itu, ada beberapa resiko saat melakukan pekerjaan las brosur manual, yaitu yang pertama adalah kejutan listrik atau electric shock. Yang kedua adalah sinar las. Yang ketiga adalah debu dan asap. Dan yang keempat adalah luka bakar atau kebakaran. Kecelakaan akibat kejutan listrik dapat terjadi setiap saat, baik itu pada saat pemasangan peralatan, penyetelan, atau pada saat pengelasan. Resiko yang akan terjadi dapat berupa luka bakar, terjatuh, pingsan, atau yang paling fatal adalah meninggal dunia. Oleh sebab itu, perlu hati-hati waktu menghubungkan setiap alat-alat yang dialiri listrik, seperti meja las, tang elektroda, dan lain-lain. Keterlambatan pertolongan dapat berakibat fatal kepada penderita. Oleh sebab itu, sangat penting untuk kita mengetahui bagaimana cara menolong penderita akibat kecelakaan listrik ini. Cara yang paling mudah adalah matikan stop kontak dengan segera. Apabila tidak mampu atau tidak sempat, berikut merupakan cara-cara pertolongan pertama yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah tarik penderita dengan benda kering. Benda kering ini diharuskan bersifat isolator atau tidak dapat menghantarkan listrik. Dapat berupa kayu, plastik, karet, atau sejenisnya. Paskan pada bagian-bagian pakaian yang kering agar tidak menyalur kepada kita. Yang kedua, pastikan penolong berdiri pada bahan isolator, dapat berupa papan atau sepatu karet. Yang ketiga, doronglah penderita dengan alat yang sudah disediakan. Dan yang terakhir, bawalah ke rumah sakit dengan sesegera. Untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja akibat sengatan listrik, upaya pencegahan yang dapat kita lakukan adalah pastikan kabel-kabel sependek mungkin dan mempunyai isolasi yang baik. Hindari kabel elektroda dan kabel massa dari goresan, loncatan bunga api, dan kejatuhan benda panas. Jangan meletakkan tang elektroda pada meja las atau pada benda kerja. Letakkanlah pada tempat yang telah disediakan. Yang keempat adalah perbaiki segera kabel yang rusak. Dan yang terakhir, pemeliharaan dan perbaikan mesin las sebaiknya ditangani oleh orang yang telah berpengalaman. Risiko yang kedua dari pekerjaan las brosur manual adalah sinar las. Dalam proses pengelasan,
timbul sinar las yang membahayakan operator las dan pekerja lain di daerah pengelasan. Sinar las ini dibagi menjadi 3, yaitu cahaya tampak, cahaya inframerah, dan ultraviolet. Yang pertama adalah cahaya tampak. Apa itu cahaya tampak? Cahaya tampak ini timbul akibat pencairan benda kerja dan bahan tambah. Cahaya ini akan diteruskan oleh lensa dan kornea ke retina mata. Bila cahaya ini terlalu kuat, maka mata akan segera menjadi lelah, dan kalau terlalu lama mungkin akan menjadi sakit. Rasa lelah dan sakit ini akan bersifat sementara. Yang kedua adalah sinar inframerah. Sinar inframerah ini berasal dari busur listrik. Adanya sinar ini tidak terasa oleh mata secara langsung. Akan tetapi akibat yang ditimbulkan itu sama dengan akibat karena pengaruh panas, yaitu terjadinya pembengkakan pada kelopak mata, terjadinya penyakit kornea, dan kerabunan. Sinar inframerah ini lebih berbahaya daripada cahaya tampak karena sinar ini tidak terlihat oleh mata secara langsung. Sinar yang terakhir adalah sinar ultraviolet. Sinar ini akan mengakibatkan seakan-akan ada benda asing pada mata kita antara waktu 6-12 jam. Kemudian mata kita menjadi sakit selama 6-24 jam. Bahaya selanjutnya dari proses pengelasan adalah debu dan asap las. Debu dan asap las mempunyai ukuran 0,2 mikrometer sampai 3 mikrometer. Hidung kita dapat menghirup udara atau debu berukuran sampai 0,5 mikrometer, tetapi sebagian akan tersaring oleh bulu hidung dan bulu pipa pernapasan, sedangkan yang lebih halus akan terbawa ke dalam dan keluar kembali melalui hidung. Apabila debu dari pengelasan ini terhirup oleh hidung kita, akan mengendap di kantong udara dan menimbulkan penyakit seperti sesak nafas dan lain-lain. Yang terakhir adalah luka bakar. Luka bakar dapat terjadi karena logam panas, loncatan bunga api, dan busur cahaya. Efek yang dihasilkan adalah luka bakar pada kulit, iritasi, dan katarak pada mata. Luka bakar karena logam panas dapat terjadi karena pada saat pencairan benda kerja dibutuhkan suhu sekitar 1200 derajat Celcius hingga 1500 derajat Celcius. Selain karena logam panas, juga dapat terjadi karena sinar ultraviolet dan sinar inframerah, seperti yang telah dijelaskan di atas. Oleh karena itu, sebaiknya kita mengetahui alat pelindung diri yang tepat pada saat pekerjaan las, agar kita terhindar dari segala gangguan kesehatan dan keselamatan kerja pengelasan. Alat pelindung diri yang wajib kita pakai pada saat melakukan pengelasan adalah yang pertama helm las, yang kedua sarung tangan, yang ketiga adalah masker las, baju apron, dan juga sepatu safety. Helm las ini berfungsi untuk melindungi mata kita dari sinar ultraviolet dan inframerah, serta melindungi muka kita dari percikan bunga las. Pada helm las terdapat kacamata yang berwarna hitam. Kehitaman dari kacamata ini memiliki tingkatan-tingkatan tersendiri. Untuk pengelasan SMAW digunakan kacamata bernomor 10 sampai dengan 14.
Pada gambar dapat kita lihat arus ampere sampai dengan 150 ampere itu menggunakan kacamata bernomor 10. Sedangkan untuk 150 sampai 250 ampere itu menggunakan kacamata bernomor 11. Sedangkan untuk ampere 250 sampai 300 ampere itu menggunakan nomor 12. Semakin tinggi ampere yang digunakan, maka semakin besar juga nomor pada kacamata, atau yang berarti semakin gelap kacamata yang dipakai. Selanjutnya adalah sarung tangan las. Sarung tangan ini berfungsi untuk melindungi tangan kita dari logam panas dan percikan bunga api. Sarung tangan ini biasanya terbuat dari bahan tahan panas atau biasanya terbuat dari kulit dan asbes. Selanjutnya adalah masker las. Masker las ini berfungsi untuk melindungi pernapasan kita dari asap dan juga debu las. Untuk masker las ini tidaklah harus mahal. Kita bisa menggunakan masker dari kain ataupun masker-masker yang dapat kita beli di apotek. Baju apron. Baju apron ini berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari logam panas, percikan api, dan juga sinar las. Biasanya terbuat dari asbes atau kulit. Pada gambar dapat kita lihat bentuk dari baju apron. Berbentuk seperti celemek yang memiliki lengan terpisah. Alat pelindung diri yang terakhir adalah sepatu safety. Sepatu ini berfungsi untuk melindungi kaki kita dari logam panas dan kejatuhan benda-benda lain. Sepatu ini biasanya mempunyai pelindung kaki berupa besi pada ujung kaki. Pada saat pemakaian, usahakan tertutup rapat agar tidak ada bunga api yang masuk ke dalam kaki. Semua jenis pekerjaan memiliki resiko, entah itu kecil ataupun besar. Akan tetapi, kita dapat meminimalisirkan segala jenis resiko dengan menggunakan alat pelindung diri yang baik dan benar. Demikian materi pada pertemuan kali ini. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.